Saya seorang kuadriliuner. Bab 731. Berapa banyak sumber daya yang dapat dialokasikan keluarga atau sekte Anda di masa depan tergantung pada kontribusi Anda di sini, jadi jika Anda tidak ingin kekuatan Anda pergi tanpa apa-apa, Anda harus lebih serius. Selanjutnya, Wakil Kapten Julia akan mengirimi Anda beberapa dokumen yang merinci pengelompokan Anda dan provinsi mana yang akan menjadi tanggung jawab Anda. Julia, berikan mereka dokumennya. David berbalik untuk berkata kepada Julia di belakangnya. Ya, Kapten, jawab Julia. Julia turun dan membagikan dokumen itu kepada semua orang. Informasi yang Anda miliki merinci tim tempat Anda berada dan area yang menjadi tanggung jawab Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menanyakannya sekarang dan kami akan menyelesaikannya di tempat. Jika Anda tidak menyebutkannya sekarang, itu berarti Anda telah menyetujui. Saya harap ketidakharmonisan tidak akan terjadi lagi di masa depan. David melihat ke hampir 100 orang kuat di bawah dan berkata, Kapten, saya ingin bertanya apakah kita dapat mengubah area yang menjadi tanggung jawab kita. Seseorang berdiri dan bertanya. Kamu bisa, tapi kamu tidak bisa berubah ke area di mana kekuatanmu sendiri akan muncul kembali. Jangan sampai kamu mulai melakukan kesepakatan rahasia atau tidak jujur dengan kekuatanmu sendiri. Kemana kamu ingin berubah? David bertanya. Kalau begitu, aku tidak mau berubah lagi, jawab pria yang berdiri. Niat awalnya adalah untuk pindah ke provinsi tempat keluarganya berencana untuk muncul kembali. Dengan begitu mereka bisa saling menjaga. Jika dia tidak bisa melakukan ini, mengapa repot-repot berubah? Itu akan sama tidak peduli di area mana dia bertanggung jawab. Apakah kamu punya pertanyaan lain? Kapten, saya ingin bertanya bagaimana kontribusi kami ditentukan. Masing-masing tim Anda akan memiliki pejabat Summerland yang sesuai. Orang ini ditugaskan untuk mencatat kontribusi Anda, tetapi Anda tidak harus mencoba untuk memenangkannya dan membuatnya memalsukannya untuk Anda, karena itu tidak mungkin. Mereka semua adalah elit dikultivasikan oleh Summerland dan mereka sangat setia pada Summerland sehingga mereka tidak akan pernah tergoda oleh Anda. Ditambah lagi, mereka bahkan akan melaporkan setiap upaya kepada saya dan yang akan mengakibatkan saya mengurangi kontribusi Anda. David, aku ingin bertanya, apa niatmu mengumpulkan kami berenam yang setengah jalan menuju peringkat dewa dan menempatkan mereka dalam kelompok yang sama denganmu? Seorang lelaki tua yang setengah jalan menuju Gatreng bertanya. Tentu saja, saya mengumpulkan Anda untuk menghadapi keadaan darurat. Saya akan membuat pengaturan ketika saatnya tiba, jawab David. Lalu kenapa kamu berada di grup yang sama dengan kami? Aku kaptennya, jadi tidak bisakah aku satu kelompok denganmu? Karena kami berenam dimasukkan ke dalam kelompok, kami secara alami akan ditugaskan untuk memecahkan masalah penting. Saya hanya takut Anda akan menyeret kami ke bawah dan kami perlu menugaskan seseorang untuk melindungi Anda. Siapa yang akan bertanggung jawab jika misi gagal? Siapa yang akan bertanggung jawab jika sesuatu terjadi padamu? Begitu dia mengatakan itu, suasana di tempat kejadian menjadi sedikit hidup. Semua orang memandang David dengan mengejek. Mereka sangat tidak yakin pada seorang pria muda berusia awal 20-an seperti David sebagai kapten mereka. Meskipun David diakui sebagai orang nomor satu di antara generasi muda di Summerland, mereka semua adalah seniornya. Sekelompok orang parubaya memanggil seorang pria muda seusia dengan putra mereka kapten. Mereka merasa tidak nyaman dengan ini. Bukankah ada 7 orang yang setengah jalan menuju Gatreng seperti yang diumumkan secara terbuka oleh Summerland? Mengapa mereka tidak meminta salah satu dari mereka untuk menjadi kapten? Mengapa mereka mengirim sedikit pang? Bagi mereka, David masih perlu berkembang selama 10 tahun lagi sebelum dia memiliki kualifikasi untuk menjadi kapten. Sekarang, seseorang akhirnya mengungkapkan keraguan mereka. Apakah kamu merasa bahwa aku tidak layak berada di kelompok yang sama denganmu? David tersenyum dan bertanya. Bahkan jika kamu kapten, kamu tidak cukup kuat. Aku khawatir kamu akan mempengaruhi kemajuan kami. Bagaimanapun, kami di sini untuk memberikan kontribusi, kata lelaki tua itu tanpa rasa takut. Lalu kekuatan macam apa yang harus aku tunjukkan sehingga aku layak dikelompokkan denganmu? Kamu pasti tidak cukup kuat sekarang. Bab 732. David memandang orang tua yang menanyainya. Tidak mau kalah, lelaki tua itu kembali menatap David. Keduanya saling menatap selama beberapa detik. Yang lain memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Pada saat yang sama, mereka juga bingung dengan perilaku lelaki tua itu. Ketika mereka datang ke sini, mereka diperingatkan oleh keluarga dan sekte mereka untuk tidak terlibat konflik dengan David. Bahkan jika mereka tidak puas, mereka harus menahan diri. Ini karena status David di Summerland sangat tinggi. Mereka tidak bisa menyinggung perasaannya, setidaknya sampai mereka yakin bahwa Mason sudah mati. Meskipun ada desas-desus bahwa Mason sudah mati, semua orang hanya berspekulasi dan tidak ada yang datang untuk mengkonfirmasi ini. Jadi, tidak ada yang ingin menjadi yang pertama melangkah maju.
Namun, setelah dipastikan bahwa Mason memang mati, tim disiplin Summerland akan menjadi lelucon karena tidak mungkin menahan begitu banyak kekuatan. Ketika seluruh Summerland berada dalam kekacauan, siapa yang masih peduli siapa David? David memang sangat berbakat, tetapi dia terlalu muda untuk mengatakan apakah dia bisa tumbuh di era yang kacau ini. David, yang diakui sebagai generasi muda nomor satu di Summerland, juga dikabarkan menjadi salah satunya. Kecuali keluarga Raja dan Krum, yang kemungkinan besar akan memenangkan David, kekuatan lain diam-diam berharap agar David mati karena mereka tahu bahwa mereka tidak bisa membuat David berada di pihak mereka. Bahkan jika mereka tidak puas dengan David, mereka tidak bisa menunjukkannya sekarang. Karena lelaki tua ini berani menyinggung David, mengapa dia bergabung dengan tim disiplin? Bergabung dengan tim disiplin Summerland awalnya merupakan isyarat niat baik terhadap Summerland, tapi sekarang dia jelas menyinggung mereka, jadi itu adalah langkah yang sangat tidak bijaksana. Banyak orang yang hadir bingung, termasuk beberapa master lain yang setengah jalan menuju God Rank. Apakah ada hal lain yang terjadi? Kamu dari angkatan mana? David bertanya. Apa, David, bukankah kamu mengatakan kami dapat mengajukan pertanyaan apapun yang kami miliki? Saya telah mengajukannya. Bukan hanya kamu tidak menjelaskan kepadaku, kamu bahkan ingin menggunakan jabatan publik untuk membalas kesalahan pribadi. Orang tua itu berkata dengan senyum mengejek. Kamu sudah sangat tua, dan tidak mudah bagimu untuk setengah jalan menuju peringkat dewa, jadi aku ingin memberimu kesempatan untuk memperbaiki dirimu sendiri. Summerland membutuhkan orang-orangnya sekarang, tetapi jika kamu masih bertahan dengan keras kepala dan terus berpihak pada pelaku kejahatan, maka jangan salahkan aku. Membanting. David, apa artinya itu? Kata lelaki tua itu sambil membanting tangannya ke meja dan berdiri dengan marah. Kau tahu apa artinya? Pikirkan baik-baik. Aku akan memberimu 10 detik untuk memikirkannya. Suasana di tempat kejadian menjadi tegang karena orang-orang diam-diam merasa marah. Pria tua itu memandang David dengan sedikit keraguan di hatinya. Haruskah dia bekerja sama dengan Summerland untuk mengepung dan memusnahkan keluarga Dominic, atau terus bekerja sama dengan keluarga Dominic untuk membunuh David di sini? David jelas sudah tahu tentang lelaki tua yang bekerja sama dengan keluarga Dominic, tetapi dia mengatakan ini untuk memberinya kesempatan. Namun, keluarga Dominic telah mengatakan bahwa pada dasarnya telah dipastikan bahwa Mason telah mati, dan segera, pasukan musuh asing akan datang untuk menyerang dan menduduki Summerland. Ketika saatnya tiba, Summerland akan berada dalam kekacauan. David berdiri belasan meter darinya pada saat itu. Dia hanya seorang ranker naga puncak sehingga dia tidak memiliki ruang untuk perlawanan di depannya. Jika dia membunuh David, dia bisa menyelesaikan tugas yang diberikan keluarga Dominic kepadanya dan bergabung dengan pihak keluarga Dominic. Di masa depan, itu juga akan menjadi jaminan bagi keluarganya di masa-masa sulit. Orang tua itu memutuskan dalam hatinya. Karena Mason sudah mati, maka Summerland akan runtuh. Hal terpenting saat ini adalah menemukan jalan keluar baru untuk keluarganya. Perlahan-lahan, lelaki tua itu mulai menatap David dengan niat membunuh di matanya. David membunuh Axel, putra tertua keluarga Dominic, jadi dia harus membunuh David. Ini adalah perintah yang diberikan keluarga Dominic kepadanya. Lakukan. Pria tua itu tiba-tiba berteriak dan menyerang David. Pada saat yang sama, 8 ranker naga puncak lainnya yang sudah siap di tempat kejadian dengan cepat bergegas keluar ketika mereka mendengar suara lelaki tua itu. Kemudian, mereka mengikuti lelaki tua itu dan menyerbu ke arah David. Jelas bahwa mereka telah merencanakan ini. Saat mereka mendengar sinyal orang tua itu, mereka akan segera membunuh David dan melarikan diri dari tempat kejadian. Kemudian, mereka akan bergantung pada keluarga Dominic saat mereka bersembunyi. Ketika Summerland dalam kekacauan, mereka akan keluar untuk mengambil sepotong kue mereka. Kemudian, mereka akan mengandalkan keluarga yang kuat seperti keluarga Dominic dan pada saat yang sama, mereka akan memiliki lapisan keamanan ekstra. Bab 733. Karena lelaki tua yang setengah jalan menuju God Rank telah menanyai David, orang-orang yang hadir merasa bahwa keadaan darurat mungkin terjadi hari ini. Benar saja, orang-orang ini bermaksud membunuh David. Banyak orang menanggapi. Misalnya, beberapa master yang setengah jalan menuju God Rank. Mereka duduk di sebelah lelaki tua itu, dan jika dia bergerak, mereka dapat dengan mudah menghentikan lelaki tua itu. Namun, tidak ada yang punya niat untuk bergerak. Mereka hanya diperingatkan untuk tidak menyinggung perasaan Daud, bukan untuk menyelamatkannya. Ketika Summerland mengejar masalah ini, mereka dapat mengatakan bahwa insiden itu terjadi terlalu tiba-tiba dan mereka tidak dapat bereaksi. Lagi pula, jika David bahkan tidak bisa mengatasi masalah ini sendiri, mengapa dia harus menjadi kapten mereka? Ketika lelaki tua itu mengambil tindakan, dia terus-menerus memperhatikan beberapa orang yang setengah jalan menuju God Rank di sekitarnya. Orang-orang ini semua mewakili kekuatan mereka masing-masing, dan karena masa-masa sulit terbentang di depan di Summerland, masuk akal bahwa mereka tidak akan mengambil tindakan.
Ini karena begitu mereka mengambil tindakan, mereka akan berpihak sepenuhnya pada Summerland. Mereka akan dipandang sebagai musuh oleh keluarga Dominic, Star Alliance, atau kekuatan musuh lainnya di luar negeri. Dalam situasi yang tidak pasti hari ini, tidak ada yang akan membuat pertaruhan yang begitu serius. Namun, dia juga berhati-hati. Jika seseorang melakukan sesuatu, dia akan memblokirnya dengan sekuat tenaga, menciptakan peluang bagi 8 peringkat puncak naga untuk membunuh David. David hanya seorang ranker naga puncak, jadi tidak mungkin baginya untuk menghentikan 8 ranker naga puncak untuk menyerangnya pada saat yang sama. Saat ini, itu berjalan persis seperti yang dia harapkan. Tak satu pun dari orang-orang ini melakukan apapun. Orang tua itu sangat gembira. Dia memilikinya di tas sekarang. Di bawah serangan dirinya sendiri, yang setengah jalan menuju peringkat dewa, dan 8 peringkat puncak naga, David pasti akan mati. Dia telah menyiapkan rute pelarian. Jika dia membunuh David, dia akan segera melarikan diri dan seseorang akan menjemput mereka. Ada jarak lebih dari 10 meter di antara mereka, tetapi lelaki tua itu muncul di sebelah David dalam sekejap. Pada saat ini, David berdiri di sana tampak seperti dia ketakutan. Sepertinya dia tidak punya niat untuk melawan atau melarikan diri. 8 peringkat naga puncak mengikuti. Gedebuk. Serangan orang tua itu mendarat di David. Tapi kemudian, kegembiraan di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi panik. 8 peringkat puncak naga juga tiba tak lama kemudian. Mereka mengepung David di tengah dan mulai menyerang David. Semua orang yang hadir menatap lurus ke depan. Ketika mereka melihat bahwa David dipukul tanpa melawan, mereka tahu pertarungan ini telah berakhir. David pasti akan mati. Dia dipukul oleh seseorang yang setengah jalan ke peringkat dewa dan 8 peringkat naga puncak, bahkan seseorang yang setengah jalan ke peringkat dewa tidak bisa mengatasinya. David masih terlalu berpengalaman. Bahkan jika dia adalah seorang ranker naga puncak, dia tidak bisa menunjukkannya sepenuhnya. Dia sangat takut sehingga dia tidak bisa bergerak ketika dihadapkan dengan pemandangan ini. Mereka bertanya-tanya bagaimana mereka harus menanggapi penyelidikan Summerland nanti. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa David terbunuh sebelum mereka bisa bereaksi. Summerland tidak bisa melakukan apa-apa bahkan jika mereka tidak mempercayainya. Mereka seharusnya bersikeras bahwa mereka tidak punya waktu untuk bereaksi maka mereka seharusnya baik-baik saja. Julia tidak panik setelah melihat David diserang dari satu sisi. Jika ini terjadi di masa lalu, dia akan pingsan karena syok. Namun, ini tidak terjadi lagi karena Mason mengatakan kepadanya bahwa kekuatan David melampaui Abraham dan Dek. Sekarang, dia telah benar-benar tumbuh, jadi dia harus mengikuti David dengan cermat dan tidak kehilangan kesempatan ini. Jika David melampaui Tuan Abe dan Tuan Dek, dia seharusnya menjadi ranker Midgard. Jika itu masalahnya, bagaimana mungkin lelaki tua yang setengah jalan menuju God Rank dan puncak Dragon Rankers ini menjadi lawan David? Bab 734. 3 detik kemudian. Apa, ada yang tidak beres? Mengapa orang-orang ini tidak lari setelah membunuh David? Kenapa mereka masih dalam posisi bertarung? Bukankah mereka harus lari? Ketika semua orang ragu. Ledakan. Sebuah energi yang kuat tiba-tiba meletus. Beberapa orang dari alam bawah tersapu oleh angin kencang. Ah! Ini disertai dengan beberapa jeritan kesakitan. Kemudian, mereka hanya bisa melihat 8 peringkat puncak naga terbang mundur sambil memuntahkan darah di udara. Akhirnya, mereka jatuh ke tanah dan pingsan. Semua orang buru-buru memandang David. Mereka melihat David memegang leher lelaki tua itu dengan satu tangan sambil tersenyum. Namun, senyum seperti ini membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Itu seperti senyum kematian. Apa yang terjadi? Serangan diam-diam dari seseorang yang setengah jalan menuju peringkat dewa dan 8 peringkat naga puncak dengan mudah dilawan oleh David. Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan oleh ranker naga puncak? Lupakan peringkat naga puncak, bahkan 5 orang yang tersisa yang setengah jalan ke peringkat dewa akan terbunuh jika mereka bertemu dengan serangan diam-diam ini. Mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jika mereka siap, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, ini adalah serangan diam-diam, jadi melarikan diri tidak mungkin. Semua orang memandang pria muda yang memiliki senyum di wajahnya. Mereka merasa seperti pandangan dunia mereka telah terbalik. Dia berusia 20-an, namun dia melampaui semua orang di sini dan menjadi wali peringkat dewa. Betapa menakutkan. Bahkan lelaki tua yang dicekik David hanya berhasil menembus separuh jalan menuju God Rank ketika dia berusia 60-an atau 70-an. Sementara itu, David baru berusia 20-an, namun dia telah menerobos untuk menjadi wali peringkat dewa. Ini benar-benar tidak pernah terdengar. Betapa luar biasa. Ini sangat luar biasa.
Apakah ini kekuatan sebenarnya dari orang nomor satu di antara generasi muda di Summerland? Yang ironis adalah mereka masih memandang rendah David beberapa waktu lalu. Tampaknya David telah berbohong kepada semua orang. Sudah kubilang aku ingin memberimu kesempatan karena aku tahu tidak mudah bagimu untuk setengah jalan ke God Rank di usia tuamu. Namun, sayang sekali kamu tidak menghargainya, kata David. Dia telah memperhatikan ada sesuatu yang mencurigakan dengan orang-orang ini sebelumnya. Dengan kekuatan pikirannya yang kuat, tindakan orang-orang ini tidak dapat disembunyikan dari akal sehatnya. Tidak ada yang bisa menyembunyikan niat membunuh mereka di bawah kekuatan pikiran David yang kuat. Secara kebetulan, dia bisa menggunakan orang-orang ini untuk membangun prestisenya. Dia hanya ingin mengekspos sebagian kekuatannya. Kalau tidak, tidak ada seorang pun di tim yang mau mematuhi seorang pria muda berusia 20-an. Jika itu masalahnya, akan tidak nyaman baginya untuk melanjutkan pekerjaannya. Namun, David mengungkapkan sedikit terlalu banyak dalam kecelakaan ini. Dia hanya ingin menunjukkan kekuatannya sebagai seseorang yang setengah jalan menuju God Rank. Namun, menghadapi serangan seseorang yang setengah jalan menuju peringkat dewa dan 8 peringkat puncak naga, itu tidak cukup untuk mengekspos hanya sebanyak itu. Pada akhirnya, dia hanya bisa menunjukkan kekuatan penjaga peringkat dewa. Dia tidak punya pilihan. David memegangi leher lelaki tua itu saat lelaki tua itu berjuang sekuat tenaga, tetapi semuanya sia-sia. Dia juga tidak bisa berbicara, dan dia hanya bisa mengeluarkan suara mendengus. Saat hendak memukul David, David menghentikannya dengan satu tangan. Ditambah lagi, David bahkan mengangkat kepalanya untuk tersenyum padanya. Ketika itu terjadi, dia tahu dia dalam masalah. Biarkan aku menebak siapa orang di belakangmu. Jika aku tidak salah, itu seharusnya keluarga Dominic, kan? Lagi pula, aku membunuh putra sulung mereka, jadi mereka pasti ingin aku mati. Adapun Star Alliance dan yang lainnya pasukan, mereka tidak akan membayar harga yang mahal untuk membunuhku, kan? Ceritakan semuanya tentang keluarga Dominic dan aku akan memberimu kesempatan untuk hidup, kata David. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah lelaki tua itu. Akan baik-baik saja selama dia memiliki kesempatan untuk hidup. Adapun keluarga Dominic, maaf, dia harus mengkhianati mereka agar dia bisa hidup. Pria tua itu memiliki pemikiran ini, dan dia berharap David melepaskan cengkramannya untuk membiarkannya berbicara. Bab 735. Namun, tangan David yang besar masih seperti penjepit besi. Itu mencekik lehernya begitu erat sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Dia hanya bisa membuat beberapa suara di tenggorokannya. Setelah beberapa detik, David melanjutkan, kamu tidak menjawab. Kamu sangat keras kepala. Awalnya, saya ingin memberi Anda kesempatan untuk hidup. Karena kamu tidak menghargainya, maka kamu harus pergi ke neraka dulu. Keluarga Dominic akan segera menemanimu. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba meronta dengan keras. Dia ingin mengingatkan David, kau mencekikku jadi itu sebabnya aku tidak berbicara. Saya ingin hidup, saya ingin menjelaskan. Retakan. David mematahkan leher lelaki tua itu tanpa ragu-ragu. Seorang master setengah jalan menuju God Rank telah jatuh. Orang-orang di tempat kejadian semua tercengang ketika mereka melihat ini. Semua orang bergidik. Apakah dia bahkan memberinya kesempatan? Dia mencekiknya sampai dia tidak bisa bicara, namun dia masih bertanya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak menghargai kesempatan itu. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu malu? Lebih baik bunuh saja dia. Setelah David berurusan dengan lelaki tua itu, dia membuang tubuh lelaki tua itu ke samping. Kemudian, dia melihat hampir 100 pasang mata menatapnya dengan kaget. David merasa bahwa dia telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membangun prestisenya. Kekuatannya yang kuat juga terungkap. Plus, sisi baiknya juga terungkap. Dia memberi orang tua itu kesempatan namun dia tidak menghargainya, jadi apa yang bisa dia lakukan? Tunggu. Kenapa kalian semua menatapku dengan jijik di matamu? Bukankah seharusnya kamu menunjukkan keterkejutan dan ketakutan? David mengingat proses dia membunuh lelaki tua itu. Sepertinya aku telah melakukan kesalahan. Ketika dia bertanya kepada lelaki tua itu, dia masih mencekik leher lelaki tua itu dengan erat, jadi dia seharusnya tidak dapat berbicara. Yang berarti dia berbicara pada dirinya sendiri pada saat itu. Dia masih penasaran mengapa lelaki tua itu memiliki integritas yang begitu kuat. Apakah dia tidak takut mati? Sekarang dia memikirkannya, lelaki tua itu harus mencoba berbicara untuk menyelamatkan hidupnya dan itu bisa dirasakan dalam perjuangannya yang intens. Namun, dia tidak bisa berkata apa-apa. Sialan, aku terlalu ceroboh. Tapi apapun, bagaimanapun juga dia sudah mati. Karena dia ingin membunuhku, dia harus bersiap untuk dibunuh sebagai balasannya. David tidak merasakan sedikit pun penyesalan karena telah membunuh orang seperti itu. Namun, dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia baru saja melakukan kesalahan. Jika tidak, dia akan menghancurkan citra terhormat yang dia ciptakan.
Lihat, aku memberinya kesempatan tapi sayang sekali dia tidak menghargainya, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku, kan? David merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Ketika dia mengatakan ini, sepertinya dia mengungkapkan apa yang ingin dia sembunyikan. Julia tidak bisa menahan diri dan dia tertawa terbahak-bahak. David mengabaikan Julia dan melanjutkan, siapa lagi yang ingin mereka katakan? Semua orang menggelengkan kepala. Benar-benar lelucon. David adalah penjaga peringkat dewa, jadi siapa yang berani memiliki pendapat? Apakah mereka tidak melihat seseorang dari setengah jalan menuju God Rank sekarat barusan? Plus, David terlihat sangat polos sekarang. Dia pasti seseorang yang tidak akan ragu untuk membunuh. Dia membunuh seseorang yang setengah jalan menuju God Rank begitu saja. Dia tidak memberi kesempatan kepada lelaki tua itu untuk berbicara dan dia bahkan dengan sok mengatakan dia memberinya kesempatan. Dia memberi lelaki tua itu harapan terlebih dahulu dan kemudian perlahan membunuhnya. Itu yang paling kejam. Semua orang di tempat kejadian memandang David dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Bab 736. Setelah dia melihat semua orang menggelengkan kepala dan menyatakan bahwa mereka tidak memiliki pendapat, David melanjutkan, karena semua orang tidak memiliki pendapat, maka Anda harus mengikuti pengelompokan Anda dan langsung menemui Menteri Kabinet Provinsi setempat setelah Anda tiba di lokasi yang ditugaskan. Mereka akan mengatur akomodasi Anda dan bekerja sama sepenuhnya dengan Anda. Saya harap Anda akan menganggap ini serius. Bagaimanapun, ini terkait dengan hidup Anda. Anda semua akan menjalankan tugas bersama. Jika Anda terdiri dari 10 Dragon Ranker puncak dan 1 Dragon Ranker akhir di samping senjata, masih akan ada kesempatan bagi Anda untuk melarikan diri bahkan jika Anda bertemu seseorang setengah jalan menuju God Rank. Jika Anda menghadapi situasi di mana Anda tidak dapat mengalahkan lawan, laporkan dengan cepat dan kami akan menemukan cara untuk mengatasinya. Juga, jika saya mengetahui bahwa Anda telah berkolusi dengan keluarga Dominic dan Star Alliance untuk mengganggu Summerland, jangan salahkan saya karena kejam karena mencabut keluarga dan sekte di belakang Anda. Jangan meragukan kekuatan Summerland. Karena Summerland dapat menjadi salah satu kerajaan terbesar di dunia, ia memiliki kekuatan di luar imajinasi Anda. Adapun mereka yang setengah jalan menuju God Rank, aku akan mengaturnya nanti. Setelah David selesai berbicara, dia melirik semua orang yang hadir. Setiap orang yang dilihat David merasa menggigil di punggung mereka. Tatapan wali God Rank sedikit tidak nyaman. Kapten Liddell, yakinlah, karena kami di sini, kami memiliki kepercayaan mutlak pada Summerland dan kami akan melakukan yang terbaik untuk menjaga stabilitas negara. Bagaimanapun, saya juga seorang Summerlander. Ketika sebuah negara jatuh dalam aib, semua orang akan dikutuk. Seorang pria parubaya dari keluarga raja, yang juga setengah jalan menuju God Rank, berdiri dan berkata, "Ya, yakinlah, Kapten Liddell, kami akan melakukan yang terbaik untuk menjaga stabilitas Summerland." Semua orang menjawab dengan keras. Sekarang, sikap semua orang terhadap David telah berubah total. Dari ketidaktaatan dan penghinaan awal hingga ketakutan dan teror saat ini. Bahkan seseorang yang setengah jalan menuju God Rank tidak dapat memiliki kesempatan untuk melawan dan langsung terbunuh, jadi bagaimana mereka berani mengungkapkan pikiran mereka? Di antara lusinan pasukan yang hadir, kebanyakan dari mereka hanya memiliki orang-orang setengah jalan menuju God Rank di keluarga mereka, dan sangat sedikit dari mereka yang memiliki wali God Rank. Dengan kekuatan yang baru saja ditunjukkan David, dia bisa menghancurkan sebagian besar kekuatan di sini sendirian. Tampaknya Summerland tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Awalnya, mereka mengira hanya ada 3 penjaga peringkat dewa, dan begitu Mason meninggal, hanya akan ada 2. Oleh karena itu, mustahil bagi mereka untuk melindungi Summerland. Tanpa diduga, David muncul saat ini. Selain itu, menurut informasi seputar acara akbar orang-orang terpilih yang dibawa kembali oleh pasukan utama, kemungkinan besar Master yang merupakan God Ranker yang terlambat juga seseorang dari Summerland. Dengan cara ini, meski Mason mati, Summerland masih cukup kuat dan tidak semua orang bisa melanggarnya di masa depan. Mereka bahkan mungkin bertemu dengan kematian. Apalagi, siapa yang tahu jika ada kekuatan tersembunyi di Summerland. Tampaknya tidak tepat memulai konflik dengan Summerland untuk saat ini, jadi mereka harus berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama dengan Summerland. Ketika sebuah negara jatuh dalam aib, semua orang akan benar-benar hancur. Saya sangat mengagumi keluarga raja. Anda pernah membantu Summerland selama masa tersulitnya dan membantunya melewati tahun-tahun yang paling menantang. Kami tidak akan melupakan ini, David menatap pria parubaya itu dan berkata. Menilai dari sedikit orang di keluarga raja yang telah dia hubungi sekarang, mereka masih relatif baik dan sopan. Mereka juga tidak sombong seperti keluarga lainnya. Meskipun orang ini telah mengamatinya hari ini, dia tidak menunjukkan rasa jijik, tetapi sebaliknya, ada apresiasi di matanya. Tampaknya Selena benar, keluarga raja memang ingin memenangkannya. Kapten Liddell, kamu terlalu sopan. Sebagai sebuah keluarga di Summerland, kami lahir dan besar di Summerland, jadi inilah yang harus dilakukan keluarga saya, kata pria parubaya, Benedict King, dengan rendah hati. Sebelum dia datang ke sini, saudaranya Augustus mengatakan bahwa dia harus berusaha sekuat tenaga untuk mendekati David. David tidak sesederhana kelihatannya dan mungkin menyembunyikan kekuatannya. Saat itu, Benedictus keberatan dengan gagasan itu karena David hanyalah seorang pemuda berusia 20-an.
Dia mengandalkan kecepatannya untuk menyelinap ke Dragon Ranker yang terlambat sebelum membunuhnya. Semua orang di luar sana mengatakan bahwa David adalah Ranker Naga Puncak, tetapi dia tidak berpikir demikian. Dia berpikir bahwa David mungkin memiliki kekuatan dari Dragon Ranker yang terlambat dan dia hanya mempelajari beberapa gerakan tubuh dan seni bela diri yang kuat. Tentu saja, dilihat dari usianya, David memang memiliki bakat yang langka. Jadi, jika mereka bisa mendapatkan dia di pihak mereka, maka tentu saja mereka tidak akan menyerah pada kesempatan itu. Baru saja ketika David diserang, Benedictus berencana melakukan sesuatu. Namun, dia tidak sengaja melihat ekspresi David pada saat itu dan menyadari bahwa David sedang bahagia benar, itu adalah kebahagiaan. Benedictus tidak akan membuat kesalahan. Karena itu, dia tidak melakukan apa-apa. Dia juga ingin melihat bagaimana David akan menangani serangan diam-diam dari seseorang yang setengah jalan menuju peringkat dewa dan 8 peringkat naga puncak. Jika dia melihatnya dari sudut lain, jika suatu negara dapat memberi David posisi penting seperti kapten disiplin belajar, bahkan jika dia tidak cukup kuat, dia masih dapat menangani seseorang setengah jalan menuju God Rank. Namun, hasilnya di luar dugaan Benedictus, dan terbukti apa yang dikatakan kakaknya Augustus. David menyembunyikan kekuatannya dan dia menyembunyikannya sangat dalam. Dia adalah wali peringkat dewa, yang tidak diharapkan siapapun. Siapapun akan merasakan tekanan besar ketika mereka menghadapi wali peringkat dewa kecuali mereka sendiri juga merupakan wali peringkat dewa. Karenanya, Benedictus harus rendah hati kepada David, yang juga membuatnya ingin mengikat David. Lagi. Anak ini terlalu berbakat, dan dia layak untuk diinvestasikan. Saya harap semua orang di sini bisa belajar dari keluarga raja. Inilah yang harus dilakukan oleh keluarga dari Summerland daripada terus-menerus memikirkan bagaimana mendapatkan sebagian dari Summerland. Saya memberitahu Anda sekarang bahwa Anda dapat menyimpan apa yang ingin diberikan Summerland kepada Anda, tetapi jika Summerland tidak ingin memberi Anda, tidak ada yang dapat mencurinya. Jangan beritahu siapapun apa yang terjadi hari ini. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Semuanya, Anda harus pergi ke lokasi yang ditugaskan oleh Wakil Kapten Stefani kepada Anda. Selanjutnya, semua orang bubar dan pergi ke posisi yang ditugaskan. 5 orang yang setengah jalan menuju God Rank akan tetap berada di ibu kota, mereka tidak memiliki tempat yang menjadi tanggung jawab mereka. Namun, mereka akan keluar jika terjadi sesuatu yang tidak dapat diselesaikan. Ibu kota berada di pusat Summerland sehingga mereka selalu dekat. Sore hari, David tiba di Bandara Internasional Ibu Kota. Dia ada di sini untuk menjemput Pearl. Pearl akhirnya menunda penerbangannya selama 2 hari karena dia ingin kembali setelah menyelesaikan urusannya. Sebagai bos Islik Capitals, David perlu menyambut kembali kontributor besar ini. Awalnya, David ingin menjadikan ini sebagai acara akbar. Dia ingin meminta semua eksekutif senior Islik Capitals di Capital City untuk datang dan menggantungkan beberapa spanduk untuk menyambut kembalinya Pearl. Pada akhirnya, Pearl menolak tidak peduli seberapa keras dia berusaha meyakinkannya. Dia hanya meminta David untuk datang menjemputnya sendirian dan yang lainnya tidak boleh datang. Makanya, David hanya bisa datang sendiri. Bab 737. David sampai di sana tepat saat pesawat Pearl mendarat. Tidak lama setelah dia tiba, penerbangannya tiba. Dia berdiri menunggu di tepi pintu keluar penumpang. Segera dia melihat seorang wanita jangkung dan berpakaian gaya dengan kacamata hitam lebar menutupi separuh wajahnya berjalan keluar sambil menyeret koper. David menghampirinya, ingin mengambil koper dari tangan wanita itu. Di luar dugaan, wanita itu melempar koper di tangannya dan memeluk David erat-erat. David sedikit malu karenanya. Dia kemudian dengan cepat mendorong Pearl menjauh dan berkata, "Ada banyak orang di sini." "Aku tidak takut, jadi apa yang kamu takutkan?" Pearl berkata dengan sedikit ketidakpuasan. "Ayo, kita akan bicara saat kita kembali." David meraih Pearl dengan satu tangan dan mengangkat koper dengan tangan lainnya sebelum pergi. Betapa pengecut, kata Pearl hanya 3 kata sebelum mengikuti David keluar dari bandara. Pelukan keduanya pun menarik perhatian banyak pria dan wanita di bandara. Bagaimanapun, keduanya memiliki temperamen dan penampilan terbaik. Setelah masuk ke dalam mobil, Pearl melepas kacamata hitamnya. "David, bagaimana kamu mengenaliku?" "Saya memakai kacamata hitam besar. Ketika saya membelinya, semua orang mengatakan mereka tidak dapat mengenali saya, jadi saya pikir Anda juga tidak akan mengenali saya." "Tidak apa-apa, Anda tidak mengecewakan saya." "Kamu tidak mengecewakanku setelah aku menjual jiwaku demi kamu begitu lama?" tanya Pearl sambil mengibaskan rambutnya. "Apa yang begitu sulit dikenali? Kamu adalah orang tercantik yang keluar dari seluruh pesawat," jawab David sambil memasang sabuk pengamannya. "Oh, aku sudah lama tidak melihatmu dan kamu menjadi lebih manis. Gadis mana yang melatihmu menjadi seperti itu? Ayo, biarkan aku mencicipinya." Setelah Pearl selesai berbicara, dia bangkit dari kursi penumpang, mencium David sebelum dia sempat bereaksi, lalu duduk kembali. "Nona Pearl, apakah semua orang di luar negeri berpikiran terbuka? Anda baru berada di sana beberapa hari dan Anda menjadi sangat berani. Jika kamu kembali setelah beberapa waktu, bukankah kamu langsung mencoba untuk tidur denganku?" David mengejek. "Semua orang mengatakan mereka tidak bisa mengenali saya, jadi saya pikir Anda juga tidak akan mengenali saya." "Tidak apa-apa, Anda tidak mengecewakan saya.
Kamu tidak mengecewakanku setelah aku menjual jiwaku demi kamu begitu lama, tanya Pearl sambil mengibaskan rambutnya. Apa yang begitu sulit dikenali? Kamu adalah orang tercantik yang keluar dari seluruh pesawat, jawab David sambil memasang sabuk pengamannya. Oh, aku sudah lama tidak melihatmu dan kamu menjadi lebih manis. Gadis mana yang melatihmu menjadi seperti itu? Ayo, biarkan aku mencicipinya. Setelah Pearl selesai berbicara, dia bangkit dari kursi penumpang, mencium David sebelum dia sempat bereaksi, lalu duduk kembali. Mona Pearl, apakah semua orang di luar negeri berpikiran terbuka? Anda baru berada di sana beberapa hari dan Anda menjadi sangat berani. Jika kamu kembali setelah beberapa waktu, bukankah kamu langsung mencoba untuk tidur denganku? David mengejek. Semua orang mengatakan mereka tidak bisa mengenali saya, jadi saya pikir Anda juga tidak akan mengenali saya. Tidak apa-apa, Anda tidak mengecewakan saya. Kamu tidak mengecewakanku setelah aku menjual jiwaku demi kamu begitu lama, tanya Pearl sambil mengibaskan rambutnya. Apa yang begitu sulit dikenali? Kamu adalah orang tercantik yang keluar dari seluruh pesawat, jawab David sambil memasang sabuk pengamannya. Oh, aku sudah lama tidak melihatmu dan kamu menjadi lebih manis. Gadis mana yang melatihmu menjadi seperti itu? Ayo, biarkan aku mencicipinya. Setelah Pearl selesai berbicara, dia bangkit dari kursi penumpang, mencium David sebelum dia sempat bereaksi, lalu duduk kembali. Mona Pearl, apakah semua orang di luar negeri berpikiran terbuka? Anda baru berada di sana beberapa hari dan Anda menjadi sangat berani. Jika kamu kembali setelah beberapa waktu, bukankah kamu langsung mencoba untuk tidur denganku? David mengejek. Anda tidak mengecewakan saya. Kamu tidak mengecewakanku setelah aku menjual jiwaku demi kamu begitu lama, tanya Pearl sambil mengibaskan rambutnya. Apa yang begitu sulit dikenali? Kamu adalah orang tercantik yang keluar dari seluruh pesawat, jawab David sambil memasang sabuk pengamannya. Oh, aku sudah lama tidak melihatmu dan kamu menjadi lebih manis. Gadis mana yang melatihmu menjadi seperti itu? Ayo, biarkan aku mencicipinya. Setelah Pearl selesai berbicara, dia bangkit dari kursi penumpang, mencium David sebelum dia sempat bereaksi, lalu duduk kembali. Mona Pearl, apakah semua orang di luar negeri berpikiran terbuka? Anda baru berada di sana beberapa hari dan Anda menjadi sangat berani. Jika kamu kembali setelah beberapa waktu, bukankah kamu langsung mencoba untuk tidur denganku? David mengejek. Anda tidak mengecewakan saya. Kamu tidak mengecewakanku setelah aku menjual jiwaku demi kamu begitu lama, tanya Pearl sambil mengibaskan rambutnya. Apa yang begitu sulit dikenali? Kamu adalah orang tercantik yang keluar dari seluruh pesawat, jawab David sambil memasang sabuk pengamannya. Oh, aku sudah lama tidak melihatmu dan kamu menjadi lebih manis. Gadis mana yang melatihmu menjadi seperti itu? Ayo, biarkan aku mencicipinya. Setelah Pearl selesai berbicara, dia bangkit dari kursi penumpang, mencium David sebelum dia sempat bereaksi, lalu duduk kembali. Mona Pearl, apakah semua orang di luar negeri berpikiran terbuka? Anda baru berada di sana beberapa hari dan Anda menjadi sangat berani. Jika kamu kembali setelah beberapa waktu, bukankah kamu langsung mencoba untuk tidur denganku? David mengejek. Apa yang begitu sulit dikenali? Kamu adalah orang tercantik yang keluar dari seluruh pesawat, jawab David sambil memasang sabuk pengamannya. Oh, aku sudah lama tidak melihatmu dan kamu menjadi lebih manis. Gadis mana yang melatihmu menjadi seperti itu? Ayo, biarkan aku mencicipinya. Setelah Pearl selesai berbicara, dia bangkit dari kursi penumpang, mencium David sebelum dia sempat bereaksi, lalu duduk kembali. Mona Pearl, apakah semua orang di luar negeri berpikiran terbuka? Anda baru berada di sana beberapa hari dan Anda menjadi sangat berani. Jika kamu kembali setelah beberapa waktu, bukankah kamu langsung mencoba untuk tidur denganku? David mengejek. Apa yang begitu sulit dikenali? Kamu adalah orang tercantik yang keluar dari seluruh pesawat, jawab David sambil memasang sabuk pengamannya. Oh, aku sudah lama tidak melihatmu dan kamu menjadi lebih manis. Gadis mana yang melatihmu menjadi seperti itu? Ayo, biarkan aku mencicipinya. Setelah Pearl selesai berbicara, dia bangkit dari kursi penumpang, mencium David sebelum dia sempat bereaksi, lalu duduk kembali. Mona Pearl, apakah semua orang di luar negeri berpikiran terbuka? Anda baru berada di sana beberapa hari dan Anda menjadi sangat berani. Jika kamu kembali setelah beberapa waktu, bukankah kamu langsung mencoba untuk tidur denganku? David mengejek. Biarkan aku mencicipinya. Setelah Pearl selesai berbicara, dia bangkit dari kursi penumpang, mencium David sebelum dia sempat bereaksi, lalu duduk kembali. Mona Pearl, apakah semua orang di luar negeri berpikiran terbuka? Anda baru berada di sana beberapa hari dan Anda menjadi sangat berani. Jika kamu kembali setelah beberapa waktu, bukankah kamu langsung mencoba untuk tidur denganku? David mengejek. Biarkan aku mencicipinya. Setelah Pearl selesai berbicara, dia bangkit dari kursi penumpang, mencium David sebelum dia sempat bereaksi, lalu duduk kembali. Mona Pearl, apakah semua orang di luar negeri berpikiran terbuka? Anda baru berada di sana beberapa hari dan Anda menjadi sangat berani. Jika kamu kembali setelah beberapa waktu, bukankah kamu langsung mencoba untuk tidur denganku? David mengejek. Bermimpilah, saya tidak akan memberikannya kepada Anda bahkan jika Anda mau. Namun, jika Anda mencoba melakukannya sekarang, saya mungkin tidak akan melawan. Bagaimana menurutmu? Sayang, apakah kamu ingin mencoba? Pearl menjilat bibirnya dan berkata dengan menggoda. Kali ini David terdiam. Sudah lama sejak dia melihat Pearl, jadi dia ingin menggodanya agar lebih dekat dengannya.
Lagi pula, dia mengatur agar Pearl pergi ke luar negeri dan dia merasa sedikit menyesal tentang hal ini. Namun, dia tidak menyangka Pearl sama sekali tidak bersikap dingin terhadapnya. Saat ini, David sedikit bahagia. Mutiara masih sama. Satu-satunya hal yang membuatnya khawatir adalah bahwa Pearl semakin berani setelah berada di luar stasiun selama beberapa waktu. Dia juga tahu bagaimana menggunakan asetnya untuk merayu orang dengan lebih baik sekarang. Pakaiannya hari ini jauh lebih baik daripada cara dia berpakaian saat itu. Saat itu, Pearl selalu mengenakan pakaian profesional dan selalu tampil begitu serius, layaknya seorang pengusaha tangguh di lingkungan bisnis. Meskipun itu menarik dan membuat orang ingin mendominasi dia, kebanyakan orang tidak akan berpikir kotor tentang dia ketika mereka melihatnya. Namun, pakaiannya hari ini berbeda. Itu menggoda dan sangat menawan. Dia menggunakan kelebihan tubuhnya dengan sangat baik. Dia yakin Pearl menarik banyak pria saat dia dalam perjalanan ke sini. Namun, perubahan ini mungkin tidak baik untuk David. Ini berarti dia akan selalu dirayu dan digoda oleh Pearl. Awalnya, setelah David meningkatkan fisiknya ke batas level dewa, orang normal bahkan tidak berada dalam kategori yang sama dengannya. Celia adalah orang normal dan tubuhnya tidak sekuat itu, jadi dia adalah gadis yang lemah dan rentan. Dia terus-menerus mengendalikan dirinya agar tidak membuat Celia lelah. Namun, ini sangat sulit baginya. Bab 738. Begitu kotak Pandora dibuka, akan sulit untuk menutupnya. Sangat sulit untuk menanggung apa yang Amelia lakukan padanya di River City tempo hari. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menyingkirkan godaan Amelia jika dia tidak kembali ke River City, tetapi sekarang dia berada di pelukan Pearl lagi. Ini disebut apa? Bagi David, kebahagiaan semacam ini benar-benar merupakan ujian atas kemauannya. Jika dia tidak hati-hati, dia akan jatuh ke jurang. Nona Pearl, berhenti menggodaku. Saya khawatir saya benar-benar tidak dapat menahan diri, kata David dengan senyum masam. Aku tidak memintamu untuk menghentikan dirimu sendiri. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan kapan saja. Saya siap dan tidak akan menolak, jawab Pearl penuh arti. Lupakan saja, jangan bicarakan ini. Bagaimana kabarmu di luar negeri, Nona Pearl? David mengubah topik dan bertanya. Pada saat yang sama, dia menyalakan mobil dan pergi. Tidak apa-apa, saya tidak terbiasa pada awalnya, tetapi menjadi lebih baik setelah beberapa saat. Selain itu, saya juga belajar banyak dari pergi ke luar negeri, jadi ini adalah perjalanan yang berharga, jawab Pearl. Oh, apa yang bisa kita pelajari dari luar negeri? Mari kita dengarkan. Tentu saja, ada begitu banyak. Misalnya, negara asing menganjurkan dengan berani mengejar apapun yang Anda suka, apapun hasilnya. Masa hidup seseorang hanya beberapa dekade, jadi jangan tinggalkan penyesalan atau Anda tidak akan mau mati. Jadi, saya memutuskan untuk lebih berani dan terus mengejar apa yang saya suka ketika saya kembali kali ini, Pearl melihat keluar jendela dan berkata dengan suara rendah. David tersenyum kecut ketika mendengar itu. Bagaimana ini bisa terjadi lagi? Bagaimana mungkin dia tidak mengerti perasaan Pearl padanya? Namun, apa yang bisa dia lakukan sekarang? Bahkan jika dia adalah ranker Dewa Puncak dan Master terkemuka, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika berhubungan dengan hubungan. Dia tidak ingin menyakiti siapapun. Celia, Pearl, Sandy, Amelia, dan bahkan Selena menunjukkan kepadanya bagaimana perasaan mereka terhadapnya dengan jelas dan dia tidak ingin menyakiti salah satu dari mereka. Plus, hanya ada satu dari dia sehingga dia hanya bisa memilih satu. Karena dia memilih Celia, dia harus menolak semuanya dengan jelas. Namun, dia tidak bisa mengatakannya, dan dia tidak tahan melihat mereka sedih atau bahkan melakukan yang ekstrim. Saat ini, dia bersedia bertarung dengan God Ranker Puncak daripada menghadapi orang-orang ini. Apakah ada yang lain? David menghindari pertanyaan itu. Juga, saya mendengar bahwa dunia akan menghadapi bencana. Saya tidak tahu persis apa itu. Saya baru saja mendengarnya dari seseorang dengan latar belakang yang kuat. David, apakah kamu tahu tentang bencana itu? Pearl berbalik dan bertanya. Di mana kamu mendengar itu? David bertanya dengan serius. Ketika saya menghadiri pesta elit di luar negeri, identitas orang yang menyebutkan ini sangat misterius dan dia memiliki status yang sangat tinggi. Saya dapat melihat bahwa semua orang takut padanya, apakah Anda mengenalnya? David berpikir sejenak dan menjawab, saya tahu sedikit. Itu juga disebutkan oleh orang lain. Bencana apa itu? Aku juga tidak tahu. Apakah itu akan menghancurkan seluruh umat manusia? Nona Pearl, kamu terlalu banyak berpikir, bagaimana mungkin? Saya menduga malapetaka itu hanyalah prediksi dari beberapa nabi kuno. Itu sama sekali tidak akurat, jadi jangan khawatir, kata David sambil tersenyum. Namun, hatinya agak berat. Semua kekuatan yang kuat di Summerland mencatat bahwa akan ada bencana, namun dia tidak yakin. Sekarang bahkan kekuatan misterius di luar negeri itu telah merekamnya. Oleh karena itu, masalah ini menjadi sedikit serius. Apakah itu benar-benar kebetulan, atau apakah itu benar? Bab 739. Pearl telah mendengar tentang bencana di luar negeri, yang membuat hati David sedikit berat. Namun, dia tidak menunjukkannya. Dia hanya memberitahu Pearl untuk tidak percaya pada apa yang disebut prediksi ini, tetapi percaya pada sains. Namun, di dalam hatinya, dia mulai percaya bahwa malapetaka itu mungkin benar-benar menjadi kenyataan.
Lagi pula, dia memiliki sistemnya, jadi apalagi yang tidak mungkin. Jika hanya satu atau dua orang yang mengatakannya, maka itu hanya rumor, tetapi ketika semua orang mengatakannya, maka semuanya tidak sesederhana itu lagi. Dia merasa bahwa dia juga harus memperhatikan masalah ini dan meluangkan waktu untuk mencari tahu kebenarannya. Mungkin dia benar-benar penyelamat. Sebagai orang yang berpendidikan tinggi, saya tidak begitu percaya dengan ramalan, tapi kabarnya hal ini banyak beredar di kalangan kelas atas di luar negeri, ujar Pearl. Itu hanya rumor, Miss Pearl, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Itu hanya rumor, dan Anda tidak tahu apa-apa lagi tentang itu, jadi bagaimana bisa akurat? Berapa tahun manusia bertahan hidup dan berapa banyak ramalan yang terjadi? Meski begitu, berapa banyak dari mereka yang menjadi kenyataan? Nubuat hanyalah omong kosong yang dibuat oleh orang-orang yang terlalu memikirkan diri mereka sendiri, David meyakinkan. Begitu, tapi David, ada hal lain yang ingin kuberitahukan padamu. Anda bisa memberitahu saya apa saja, Nona Pearl. Pearl terdiam selama lebih dari 10 detik, dan setelah memikirkannya, dia berkata, lupakan saja, aku akan memberitahumu lain kali. Nona Pearl, katakan padaku, aku mendengarkan. Aku tidak ingin memberitahumu lagi, Pearl menolak. Kalau begitu katakan padaku kapan kamu ingin memberitahuku lagi di masa depan, jawab David. Dia berpikir, wanita berubah pikiran begitu cepat. Dia tahu bahwa Pearl sedang memikirkan sesuatu, tetapi jika dia tidak ingin memberitahunya, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan pikirannya kuat, tetapi dia hanya bisa mendeteksi perubahan kecil pada seseorang, dia tidak bisa mendeteksi apa yang mereka pikirkan. Jika dia bisa melakukan itu, dia tidak akan terkalahkan, tapi sayangnya, itu tidak mungkin. Keduanya tetap diam. Pearl memang memiliki sesuatu dalam pikirannya, tetapi dia tidak ingin mengatakannya dan menimbulkan masalah bagi David. Itu karena dari apa yang dia tahu sejauh ini, ibu kota Liga Timur David masih tertinggal jauh. Meskipun latar belakang David sangat dalam dan banyak hal yang dia tidak mengerti, dia masih seperti Agas di depan nama belakang itu. Saat dia kembali kali ini, dia juga ingin menghindari topik itu. Selama dia tidak pergi ke luar negeri, dia akan baik-baik saja, jadi mengapa repot-repot memberitahu David tentang ini? Bahkan jika David mengetahuinya, toh tidak ada yang bisa dia lakukan. Apa yang dia temui kali ini tidak sebanding dengan apa yang terjadi terakhir kali di Springfield. Perbedaan antara keduanya sangat besar, jadi memberitahu David hanya akan menimbulkan masalah baginya. David mengantar Pearl ke lingkungan kelas atas di ibu kota. Ini juga salah satu propertinya. Tentu saja, ini adalah yang termewah dan termahal di antara banyak propertinya. Apakah ini rumahmu? Pearl bertanya begitu dia masuk. Ya, aku baru membelinya belum lama ini, jawab David. Apakah kamu akan menggunakan ini untuk menyembunyikan kekasihmu? Apa yang kamu bicarakan, Nona Mutiara? Tidak ada yang pernah tinggal di rumah ini sebelumnya. Aku menyiapkannya hanya untukmu. Itu lebih seperti itu. Jika wanita lain tinggal di sini sebelumnya, saya tidak ingin tinggal di sini. Itu akan kotor. Nona Pearl, bisakah kamu berhenti memikirkanku seperti itu? Jika saya ingin menyembunyikan seorang wanita, saya harus mempertimbangkan Anda terlebih dahulu, bukan? Bagaimana mungkin aku masih ingin pergi keluar untuk mencari kekasih lain dengan wanita cantik di sampingku? Kata David tanpa daya. Bagus kalau kamu tahu, maka itu kesepakatan. Jika Anda berpikir untuk menyembunyikan seorang wanita, Anda harus mempertimbangkan saya terlebih dahulu, Pearl berbaring di sofa dan berkata. Bab 740. Postur tubuhnya benar-benar menggoda. Saat itu, David hampir tidak bisa menahan diri. Dia dengan cepat memalingkan muka dan berkata, Nona Pearl, kamu harus mandi dulu. Hilangkan rasa lelahmu dan kami akan pergi makan untuk menyambutmu kembali. Tapi aku sangat lelah. Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak ingin keluar? Pearl masih berbaring di sofa tanpa bergerak. Lalu, bagaimana kalau aku membuatkanmu sesuatu? Tanya Daud. Apakah kau bisa memasak? Pearl bertanya dengan rasa ingin tahu, matanya berbinar. Bagaimana anak super kaya seperti David bisa memasak? Itu hanya anekdot. Pearl sepertinya telah menemukan benua baru. Tentu saja, jangan remehkan aku. Meski rasanya tidak sebagus chef bintang Michelin, tapi tetap bisa dimakan, kata David bangga. Dia dulu tinggal di rumah Bibi Sally atau Bibi Diana. Untuk mendapatkan bantuan mereka, dia sangat proaktif dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Memasak tentu saja merupakan salah satu tugas. Awalnya hanya untuk membantu, perlahan dia belajar banyak dan mulai melakukannya sendiri. Selama bertahun-tahun, dia cukup pandai membuat makanan rumahan. Tidak apa-apa, buatlah sesuatu agar aku bisa merasakannya. Saya ingin melihat seperti apa rasanya makanan besar yang bernilai hampir 10 triliun. Ini bukan sesuatu yang bisa dimakan semua orang, kata Pearl dengan gembira. Kalau begitu, Nona Pearl, mandi dulu. Saya tidak ingin pindah. Kenapa kamu tidak mencuci untukku, sayang? Pearl menjilat bibir merahnya dan merayunya. Aku akan memasak. David meninggalkan ruang tamu seperti sedang melarikan diri. Pearl terkikik setelah dia ditinggal sendirian. Dia menemukan bahwa menggoda David itu sangat menyenangkan. Tembakan besar dengan kekayaan bersih 10 triliun dolar merugi setelah dia menggodanya. David pergi ke dapur dan membuka kulkas. Di dalam lemari es ada semua bahan kelas atas.
Meskipun dia belum pernah tinggal di sini sebelumnya, makanan di lemari es akan diganti ketika petugas kebersihan datang untuk membersihkan tempat itu setiap 3 hari sekali. Dengan demikian, makanan di lemari es tidak akan berumur lebih dari 3 hari dan masih sangat segar. Ini adalah kehidupan orang kaya. Itu sangat mewah. David memiliki lusinan rumah di ibu kota dan jumlah yang dia gunakan untuk mengganti makanannya dalam sebulan akan sangat besar bagi orang normal. Tentu saja, makanannya tidak akan terbuang sia-sia, dan akan dikirim ke panti asuhan. David mulai menangani bahan-bahan dengan cara yang berpengalaman. Dia memasak pasta sebelum membersihkan, memotong, dan memasak sayuran. Sementara David sibuk menyiapkan makanan di dapur, Pearl pergi ke kamar mandi setelah istirahat sejenak. Segera, David membawa hidangan pertama ke ruang makan dan meletakkannya di atas meja. Kemudian, dia mendengar suara air mengalir dari kamar mandi. David tanpa sadar melihat ke arah kamar mandi. Kemudian, dia melihat sosok cantik terpantul di pintu kaca kamar mandi. Meskipun dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, dia masih bisa membayangkannya. Bab selanjutnya.